A few moments later. Pernahkah kalian berpikir kalau negara kita tiba-tiba krisis atau harga barang di pasar mendadak naik parah? Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah pemerintah harus turun tangan langsung untuk membagikan bantuan? Atau justru pemerintah diam saja dan membiarkan pasar bebas bekerja sendiri? Dua sudut pandang inilah yang membedakan aliran Keynesian dan monetaris. Yuk kita bahas bersama. Halo, saya Amelia Laila Safrina Muhadi dengan NIM akhir 079. Kali ini kita akan membahas perdebatan paling legendaris di makroekonomi, yaitu tentang Keynesian dan juga monetaris. John Maynard Keynes. Aliran Keynesian ini lahir dari krisis ekonomi dunia bernama The Great Depression tahun 1930-an. Saat itu, pasar lumpuh total dan pengangguran terjadi di mana-mana. Keynesian datang membawa solusi. Menurutnya, ekonomi tidak bisa sembuh sendirinya, jadi pemerintah wajib aktif intervensi, menyuntikkan dana agar roda ekonomi berputar kembali. Beralih di tahun 1970-an, dunia terkena krisis bernama stagflasi. Ekonomi macet tapi harga barang melonjak parah. Di sini teori Keynesian mulai goyah. Maka muncullah tokoh kedua kita, yaitu Milton Friedman. Bapak dari aliran monetaris, Friedman mengkritik Keynes dan bilang kalau pasar bebas itu jauh lebih efisien. Menurutnya, pemerintah jangan kebanyakan ikut campur karena kunci stabilitas ekonomi itu sebenarnya ada pada pengaturan jumlah uang yang beredar. Yang pertama yaitu tokoh John Maynard Keynes dari aliran Keynesian yang berfokus pada permintaan agregat dan percaya bahwa pemerintah harus aktif memberikan intervensi pada saat ekonomi sedang krisis. Yang kedua yaitu ada tokoh Milton Friedman dari aliran monetaris yang percaya bahwa pasar bebas itu lebih efisien dan kunci utamanya adalah mengatur jumlah uang yang beredar. Bayangkan ekonomi itu seperti mobil. Bagi aliran Keynesian, pemerintah adalah supir yang harus agresif injak gas lewat belanja negara kalau mobilnya mogok. Tapi, bagi aliran monetaris, cara itu bahaya, bikin jebol. Makanya, yang penting itu adalah mengisi bensin, yaitu jumlah uang yang beredar, di mana harus mengalir secara stabil. Sisanya, biarkan mesin pasar bekerja sendiri. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, ada dua perbedaan besar di antara keduanya. Pertama, soal inflasi. Aliran Keynesian bilang inflasi terjadi karena permintaan masyarakat terlalu tinggi, sedangkan aliran monetaris menilai inflasi itu mungkin karena jumlah uang yang beredarnya sudah terlalu banyak di masyarakat. Kedua, soal pengangguran. Menurut Keynesian, pengangguran ada karena pasar lagi sepi, sehingga PHK. Tapi, kalau menurut monetaris, pengangguran itu hal alami karena faktor struktural atau ketidakcocokan skill pekerja. Perbedaan dari kedua tokoh tersebut adalah persoalan inflasi. Menurut aliran Keynesian bilang permintaan terlalu tinggi, sedangkan monetaris bilang bahwa jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Persoalan pengangguran menurut Keynesian dikarenakan permintaan yang terlalu rendah, dan menurut monetaris dikarenakan pengangguran merupakan hal alami berupa faktor skill dan juga struktur dalam dunia kerja. Lalu bagaimana solusinya?
Solusi aliran Keynesian menawarkan bahwa solusi lewat kebijakan fiskal pemerintah, yaitu menaikkan belanja negara dan menurunkan pajak, dengan tujuan supaya proyek berjalan lagi, masyarakat punya pekerjaan, dan roda ekonomi kembali berputar. Aliran monetaris fokus pada kebijakan moneter melalui bank sentral, yaitu dengan mengontrol jumlah uang yang beredar secara stabil. Caranya adalah menjaga kestabilan suku bunga agar uang di masyarakat tidak berlebihan, sehingga harga barang tetap aman dan inflasi terkendali. Solusi dari aliran Keynesian yaitu pemerintah harus menaikkan belanja dan mengurangi pajak, sedangkan monetaris itu adalah mengatur jumlah uang yang beredar. Maka kesimpulannya, aliran dari Keynesian itu cocok pada saat jangka pendek dan krisis, sedangkan aliran monetaris penting untuk menjaga inflasi di jangka panjang. Dan dua teori ini merupakan teori yang saling melengkapi. Sekian penjelasan dari saya mengenai perbandingan aliran Keynesian dan monetaris. Semoga video ini bisa memenuhi ketentuan UAS dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Feryadi SPD MPD selaku dosen pengampu atas bimbingannya selama ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Amelia Laila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Audio Jungle.